Pada video ini kita akan belajar bagian terakhir dari materi barisan dan deret, yaitu deret geometri tahingga. Seperti apa konsep deret geometri tahingga dan bagaimana cara menentukan jumlah suatu deret geometri tahingga akan saya bahas secara detail di video ini. Oke, sekarang kita akan belajar deret geometri tahingga. Deret geometri tahingga adalah penjumlahan suku-suku pada barisan geometri yang banyaknya tidak terbatas atau tahingga. Jadi sebelumnya kita udah belajar kan deret geometri ya, Sn. Itu jumlah sukunya terbatas. Misal S5 berarti kita menjumlahkan suku pertama sampai suku kelima. S100 berarti menjumlahkan suku pertama sampai suku ke-100. Nah, pada deret geometri tahingga banyak sukunya itu tidak terbatas, teman-teman. Ya, tahingga. Pada deret geometri tahingga ada dua jenis deret geometri yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama ada deret geometri yang konvergen. Dan yang kedua, deret geometri yang divergen. Nah, biar teman-teman paham seperti apa deret geometri yang konvergen dan juga divergen, perhatikan contoh berikut ini. Ini contoh deret geometri yang konvergen. Konvergen ini artinya terpusat menuju suatu titik. Biasanya untuk deret geometri, teman-teman lihat aja, makin ke kanan itu nilainya semakin kecil, teman-teman. 6, 3, 3/2, 3/4, 3/8, 3/16, dia terpusat, mengerucut bentuknya. Ya, makin ke kanan semakin kecil. Sementara yang divergen, perhatikan contoh ini. Ini adalah deret geometri yang divergen. Semakin ke kanan nilainya semakin besar, dia menyebar. Ya. Ini menyebar. Nah, kalau kita lihat secara rasio, deret geometri konvergen ini bisa kita lihat dari rasionya. Syaratnya itu rasionya ada di antara negatif 1 dan positif 1. Atau ini bisa kita tulis mutlak R kurang dari 1. Bisa juga seperti ini. Atau kalau teman-teman lupa dengan konsep nilai mutlak, boleh juga seperti ini. Ini adalah syarat rasio suatu deret geometri konvergen. Sementara yang divergen berarti selain ini ya. Divergen itu kurang dari sama dengan negatif 1 atau R-nya lebih dari sama dengan positif 1. Atau kalau tanda mutlak bisa ditulis mutlak R lebih dari sama dengan 1. Boleh juga seperti ini. Nah, untuk jumlahnya sendiri, kalau deretnya konvergen, ini jumlahnya bisa kita cari. Rumusnya adalah S tahingga sama dengan A/1 min R. Atau biar teman-teman lebih mudah mengingatnya, ingat aja air, A/1 min R. Ya, air. Oke, ini adalah rumus deret geometri yang konvergen, yang jumlahnya bisa kita cari. Sebenarnya ini rumusnya berasal dari Sn yang udah kita pelajari di video kemarin, cuman saya nggak bisa bahas bagaimana cara memperoleh rumus ini karena menggunakan konsep limit tahingga yang akan kalian pelajari di kelas 12 nanti. Nah, sekarang kita ke deret geometri tahingga yang divergen. Karena ini semakin ke kanan nilainya semakin besar, maka jumlah S tahingganya ini adalah tahingga. Jumlahnya sangat besar dan tidak terdefinisi. Nilainya tidak bisa didefinisikan. Nah, untuk soal biasanya paling banyak itu yang keluar yang konvergen, yang ini. Jadi ini wajib teman-teman ingat. S tahingga sama dengan air, A/1 min R. Oke, sekarang kita bahas beberapa contoh deret geometri tahingga. Oke, sekarang saya bahas contoh pertama. Tentukan jumlah deret geometri tahingga berikut. 2 ditambah 1 ditambah setengah ditambah 1/4 ditambah seterusnya adalah yang kita perlukan untuk menentukan jumlah deret geometri adalah rasio dan suku pertama ya. Suku pertama ini udah jelas nilainya adalah 2 dan rasionya kita bagi suatu suku dengan suku sebelumnya. Misalnya suku kedua kita bagi dengan suku pertama. 1 kita bagi dengan 2, maka rasionya adalah 1/2 atau rasionya setengah. Nah, karena rasionya setengah, ini memenuhi syarat suatu deret geometri yang konvergen, yaitu kurang dari 1 lebih dari negatif 1. Nah, ini kan konvergen, jadi kita gunakan rumus S tahingga sama dengan A/1 min R. Rumus air itu. A-nya kita ganti dengan 2 dan R-nya kita ganti dengan setengah. Jadi 2/1 dikurangi setengah. 1 dikurangi setengah itu setengah. 2 dibagi setengah ini sama aja dengan 2 dikali setengahnya kita balik jadi 2/1. 2 kali 2, 4. 4 dibagi 1 hasilnya adalah 4. Jadi nilai deret ini 2 ditambah 1 ditambah setengah ditambah 1/4 sama dengan 4. Gampang ya? Oke, sekarang kita lanjut ke contoh kedua. Tentukan jumlah deret geometri tahingga berikut. 1 dikurangi setengah ditambah 1/4 dikurangi 1/8
ditambah 1/16 dikurangi 1/32 ditambah seterusnya. Oke. Ini suku pertamanya atau A-nya itu 1 dan rasionya negatif setengah dibagi 1. Ya, negatif setengah dibagi 1 maka rasionya adalah negatif setengah. Atau 1/4 dibagi negatif setengah sama negatif setengah. Jadi rasionya adalah negatif setengah. Nah, ini rasionya negatif setengah, jadi jelas ini konvergen. Ingat syarat konvergen itu R-nya rasionya kurang dari 1 lebih dari negatif 1. Nah, seandainya teman-teman lupa dengan syarat konvergen seperti ini, teman-teman kan masih ingat konvergen itu makin ke kanan dia semakin mengerucut, semakin kecil. Tapi kalau kita lihat di sini, ini kan nilainya ada positif negatif kan, 1 dikurangi, nah ini min, kemudian ini plus, ini min, ini kan nggak kelihatan mengecil ya, kadang dia mengecil, kemudian nambah, makin besar, mengecil. Nah, caranya ini kita pisah dulu yang nilainya plus dan minnya. Ya, saya tulis ulang dulu soalnya teman-teman perhatikan di sini yang positifnya itu 1, 1/4, 1/16, ini kita pisahkan. Jadi 1 ditambah 1/4 ditambah 1/16, kemudian yang pengurangannya min setengah, min 1/8, min 1/32, ini juga kita tulis min setengah, min 1/8, min 1/32. Kemudian negatifnya, minnya, ini kita keluarkan. Min setengah tambah 1/8 tambah 1/32 tambah seterusnya. Nah, ini makin ke kanan kan semakin kecil. Maka bagian sini ini jelas konvergen, nilainya bisa kita cari. Kemudian di sini juga ini makin ke kanan nilainya semakin kecil. Ini konvergen juga, mengerucut. Artinya nilainya bisa kita cari, ya. Nah, karena dua-duanya konvergen dikurangi konvergen, maka jelas ini keseluruhan adalah deret geometri Tahingga yang konvergen. Jadi bisa kita cari nilainya. Oke, sekarang kita cari menggunakan rumus yang biasa. S Tahingga sama dengan A/1 min R. A-nya kita ganti dengan 1 dan R-nya dengan negatif setengah. 1 dibagi 1 dikurangi negatif setengah. Sama dengan 1 dikurangi negatif setengah itu sama aja dengan 1 ditambah setengah, ya. Sama dengan 1 dibagi 1 ditambah setengah. 1 itu kan sama aja dengan 2/2, teman-teman. Ditambah 1/2, maka hasilnya adalah 3/2. Nah, 1 dibagi 3/2 itu sama aja dengan 1 dikali 2/3. Kita balik. Jadi 1 kali 2/3 jelas 2/3. Maka hasil dari deret ini adalah 2/3. Gampang ya. Kita coba contoh ketiga. Rumus suku ke N suatu deret geometri adalah 4 pangkat negatif N. Tentukan jumlah Tahingga deret tersebut. Jadi ini rumus UN-nya. UN sama dengan 4 pangkat negatif N. Penyelesaian ini UN-nya. Untuk mencari S Tahingga kita butuh suku pertama dan rasionya. Kita cari suku pertamanya dulu, kita cari A-nya. A itu suku pertama atau U1, artinya N-nya kita ganti dengan 1, sama dengan 4 pangkat negatif 1. 4 pangkat negatif 1 sama dengan 1/4 ya. Kemudian kita cari rasio. Rasio itu kan suatu suku kita bagi dengan suku sebelumnya. Nah, ini kita udah punya U1. Jadi rasio bisa kita cari dengan U2 dibagi U1. Artinya kita tinggal mencari U2-nya dulu untuk mencari rasio. U2 kita ganti N-nya dengan 2. 4 pangkat negatif 2. 4 pangkat negatif 2 sama aja dengan 1/4 pangkat positif 2. Atau 1/16. Nah, sekarang kita cari rasionya. R itu U2 dibagi U1. U2-nya 1/16, U1-nya 1/4. Atau ini kita ubah ke bentuk perkalian, yaitu 1/16 kali 4/1. Ini kita balik. Ya. 1 kali 4 itu 4. 16 kali 1, 16. 4/16. Atau kita sederhanakan menjadi 1/4. Nah, A dan R-nya udah dapat. Sekarang kita cari S Tahingganya. Ini konvergen ya. A/1 min R. 1/4 dibagi 1 dikurangi 1/16. 1 dikurangi 1/16 itu sama aja dengan 16/16 dikurangi 1/16. 16 dikurangi 1 itu 15/16. Jadi bagian bawah ini nilainya 15/16. Jadi 1/4 dibagi 15/16 sama aja dengan 1/4 kali 16/15. Kita balik. Ini kita bagi 4 jadi 4. Ini kita bagi 4 jadi 1. Jadi 1 kali 4 itu 4. 1 kali 15, 15. Hasilnya adalah 4/15. S Tahingga sama dengan 4/15. Oke, kita lanjut ke contoh keempat. Sebuah bola tenis dijatuhkan ke lantai dari ketinggian 6 meter. Setiap kali bola memantul, bola mencapai ketinggian 2/3 dari ketinggian yang dicapai sebelumnya.
Tentukan panjang lintasan sampai bola berhenti. Seandainya ini bola tenis, kemudian bawahnya ini lantai misalnya ya. Bola ini dijatuhkan dari ketinggian 6 meter. Ya, jatuh kemudian terus memantul sampai bola itu berhenti, teman-teman. Dan setiap ketinggian bola itu selalu 2/3 dari ketinggian yang dicapai sebelumnya. Ya. Ketinggian yang pertama yang bola dijatuhkan ini 6 meter itu sebagai A-nya. Ya, dan rasionya adalah 2/3, R-nya 2/3. Nah, teman-teman perhatikan setiap lintasan ini dilalui 2 kali. Misal lintasan ini dengan ini kan tingginya sama. Kemudian bagian sini dengan bagian sini tingginya sama. Bagian sini dengan bagian sini tingginya sama. Ini juga sama. Ya enggak? Jadi setiap lintasan dilalui 2 kali, kecuali lintasan pertama. Karena setiap lintasan yang tingginya sama itu dilalui 2 kali oleh bola, maka panjang lintasan adalah 2S tahingga, 2 kali S tahingga. Tapi di sini ketinggian pertama ini hanya 1 kali kan. Oke. Jadi 2S tahingga kita kurangi dengan A, dengan tinggi pertama. Seandainya bolanya dari bawah, teman-teman, misalnya bolanya mulainya dari bawah dilempar ke atas, ini nggak usah dikurangi A. Langsung aja 2S tahingga. Tapi karena dimulai dari atas, maka 2S tahingga dikurangi A. Karena ketinggian awal hanya muncul 1 kali. Ya enggak? Nah, 2S tahingga dikurangi A. 2 kali S tahingganya kita ganti A per 1 min R, kemudian dikurangi A. A-nya itu 6, dan R-nya 2/3. 2 kali 6 dibagi 1 dikurangi 2/3. Kemudian dikurangi A lagi, dikurangi 6. 2 kali 6 itu 12. 1 dikurangi 2/3 itu 1/3. Ya. 12 dibagi 1/3 sama aja dengan 12 dikali 3, teman-teman. 36. Kemudian dikurangi 6, hasilnya adalah 30. Maka panjang lintasan keseluruhan yang sebelah sini, ini kalau kita jumlahkan sampai bola itu berhenti, adalah 30 meter. Nah, ini biasanya soal yang sering muncul di setiap buku yang membahas deret geometri tahingga. Oke, sekarang kita bahas contoh terakhir, contoh kelima. Soal ini, contoh ini khusus untuk kalian yang jurusan MIPA ya, karena di IPS nggak belajar logaritma. Agar deret geometri tahingga yang rasionya basis 3 log 2x tambah 1 ini konvergen atau mempunyai jumlah, maka x memenuhi adalah, oke. Nah, ingat syarat konvergen itu rasionya kurang dari 1 lebih dari negatif 1. Di sini rasionya ini ya. Jadi basis 3 log 2x tambah 1-nya kurang dari 1 lebih dari negatif 1. Jadi R-nya kita ganti dengan ini. Ya. Nah, kita ubah ruas kiri dan ruas kanan sama-sama ke bentuk logaritma. Jadi kita munculkan bentuk logaritma yang basisnya 3. Caranya ruas kiri kita kali dengan basis 3 log 3 dan ruas kanan juga kita kali dengan basis 3 log 3. Ya, karena kenapa kita ambil basis 3? Menyesuaikan dengan logaritma yang sudah ada. Jadi basisnya harus sama. Oke, nah kita gunakan sifat ini. N kali basis A log B itu sama aja dengan basis A log B pangkat N. Pengalinya kita ubah jadi pangkat numerus. Jadi negatif 1 ini kita ubah menjadi pangkat numerus, dan 1 ini kita ubah menjadi pangkat numerus menggunakan sifat ini. Jadi basis 3 log 3 pangkat negatif 1 dari sini, yang tengahnya masih tetap, kemudian 1 ini juga berubah menjadi pangkat numerus. 3 pangkat negatif 1 itu 1/3. 3 pangkat 1 itu 3. Nah, teman-teman perhatikan, kiri, tengah, dan kanan udah muncul logaritma yang basisnya sama-sama basis 3. Jadi sekarang teman-teman abaikan bentuk logaritmanya, kita ambil numerusnya saja. 1/3 kurang dari 2x tambah 1 kurang dari 3. Nah, kita hilangkan 1 di tengah ini. Caranya kita kurangi 1 di tengah, kanan sama kita kurangi 1, dan kiri juga sama kita kurangi 1. 1/3 dikurangi 1 berapa tuh? Negatif 2/3. 2x tambah 1 dikurangi 1-nya 2x, 3 dikurangi 1, 2. Nah, kita pengen x di tengah, maka harus kita bagi 2 kan? Ya, semuanya ini kita bagi 2. Negatif 2/3-nya kita bagi 2 menjadi negatif 1/3. 2x-nya dibagi 2 menjadi x, dan 2-nya dibagi 2 menjadi 1. Maka inilah nilai x yang memenuhi rasio ini ya, agar deret tersebut konvergen. Biasanya ini adalah soal yang keluar di seleksi PTN. Sampai sini dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.